Tuhan, Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami muliakan, dan kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, berlutut disembah, lutut bersembah sujud di kaki salib-Mu Tuhan. Pada malam ini, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, di mana kami bersyukur sepanjang hari dalam perjalanan hidup kami merasakan penyertaan Roh yang kudus dalam hidup kami, memberikan kami kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan dalam hati dan pikiran kami. Kami juga bersyukur Tuhan, karena di masa pandemi pada saat ini melanda dunia dan juga di Indonesia pada saat ini Tuhan yang sangat mengkhawatirkan, Engkau masih juga memberikan kami seluruh yang hadir pada saat ini di dalam ibadah, dalam keadaan sehat selamat. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami yang telah memelihara hidup kami, memberikan kami hati yang penuh sukacita dan bahagia pada saat ini. Bapak Sorgawi, pada saat ini juga Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami roh pengertian kepada kami pribadi lepas pribadi, agar di dalam ibadah kami dan pelajaran kami pada saat ini, kami bisa memahami dan kami dapat dimengertikan tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan bisa menjadi berkat bagi keluarga kami dan sekeliling kami nantinya. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh pembantunya Tuhan, di mana pada saat ini Kau berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami untuk bisa mereka mencari solusi yang terbaik di dalam menanggulangi masalah pandemi ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini bisa cepat melewati situasi ini Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya bila Tuhan berkehendak tiada yang mustahil bagimu, bagi bangsa dan negara kami. Pada malam ini juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami yang akan memberikan pengajaran kepada kami, Bapak Buguan, berikan dia hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga kebenaran firman yang akan dia sampaikan bisa menjadi berkat bagi kami, pendengar yang akan pada malam ini yang hadir pada saat ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang belum bisa hadir Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya juga Kau berkati saudara kami yang sakit lemah tubuh pada saat ini Tuhan, yang lagi cuci darah Kau berkati, agar Kau berikan kesembuhan yang sempurna dari Roh-Mu yang Kudus kepada saudara kami dan juga saudara-saudara yang lain yang pada saat ini mengalami sakit Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat mereka untuk memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah pada ibadah kami pada saat ini, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak doanya Pak Togu. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ibu Buguan. Oke, selamat malam saudara sekalian. Terima kasih saudara rajin tetap Malam. menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar Wahyu 9. Kita akan belajar tentang Islam. Ya, sebuah topik yang buat saya sendiri perlu banyak waktu untuk belajar lagi. Jadi, kita akan belajar bersama. Saya akan kasih presentasi dan nanti saudara boleh kasih pertanyaan dan tanggapan supaya kita belajar dengan benar tentang topik ini ya. Wahyu 9, sangkakala kelima tentang Islam. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak Buguan. Dikit. Belum besar.
Sudah besar belum ya ini? Belum besar ya? Belum, Ini Pak. besar mungkin ya? Belum. Cukup. Ya, oke. Ini sudah besar? Ya, Pak. udah. Ya. Oke. Ya. Baik, kita belajar Sangkakala kelima ya. Kita kemarin sudah belajar isi 7 Sangkakala dan penekanan ke 4 Sangkakala sebelumnya. Dan sekarang kita masuk Sangkakala kelima, Wahyu 9, bagian pertama ya. Nanti kita akan belajar bagian yang kedua. Saya beri judulnya adalah Kebangkitan Islam dalam Nubuatan Wahyu. Baik, inilah ayatnya, Wahyu 9 ayat 1-12, kita tidak akan baca semua, saya percaya saudara sudah membacanya, atau bisa membacanya di rumah. Dikatakan tentang malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan kemudian terjadilah asap, kemudian bintang jatuh, dan seterusnya. Ya, ini ayatnya, kita tidak baca. Nah, sekarang saya akan masuk ke 3 bagian pembicaraan saya, yaitu nomor 1, maksud Tuhan memberikan sangkakala kelima. Dan yang kedua, kita akan belajar apa arti simbol-simbol di dalam Wahyu 9 ini. Dan ketiga, seperti biasa, kita nggak mau hanya pintar dalam pengetahuan, tapi kita mau ambil aplikasinya buat hidup kita. Baik. Pertama, kita akan belajar maksud dan tujuan sangkakala kelima. Mari kita baca Wahyu 9 ayat 1 ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit dan kepadanya diberikan anak kunci jurang maut. Dan di ayat 12, bagian terakhir dari sangkakala kelima dikatakan celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi malaikat kelima meniup sangkakala disebut juga sebagai celaka yang pertama. Jadi kalau begitu sangkakala kelima, kata lainnya adalah celaka ke-1. Ya. Dan dikatakan dalam Wahyu 9 ayat 4 berapa lama dia akan berkuasa dan siapa yang jangan diganggu sama dia. Mari kita baca Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan pohon rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Kemudian di ayat 10 dikatakan, dan ekor mereka seperti kalajengking, ada sengat di dalam ekor mereka, terdapat kuat untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Jadi kepada nubuatan ini Tuhan bilang, kuasa yang muncul ini, jangan ganggu yang pakai materai Allah. Dan kita sudah belajar bukan, yang pakai materai Allah artinya umat Allah, orang yang menuruti Alkitab dan hukum Tuhan. Jadi dipesankan kepada kuasa dalam sangkakala kelima ini, jangan ganggu umat Tuhan. Nah, ini ringkasan yang kemarin kita belajar bukan, yaitu sangkakala ke-1 itu adalah serangan. 1-4 adalah serangan dan hukuman Tuhan kepada Roma, ke Roma, kerajaan Roma. Tetapi sekarang kita mulai masuk ke sangkakala ke-5, 6, 7 adalah hukuman terhadap Roma kepausan yang menganiaya umat Tuhan. Dan saat ini kita belajar kala kelima, yaitu kemunculan Islam. Nah, dan kalau saudara perhatikan bahwa memang Islam itu muncul tepat seperti yang Alkitab nubuatkan. Menurut pelajaran minggu lalu, kita sudah belajar bahwa setelah sangkakala keempat, akan muncul masa kegelapan. Dalam bahasa sejarah disebut Dark Ages. Dan Dark Ages itu adalah karena Roma kepausan berkuasa di seluruh Eropa dan melarang orang untuk baca firman Tuhan. Dan itu terjadi tahun 538 sampai 1500-an. Itu disebut masa kegelapan. Tidak ada penemuan. Sangat sedikit perkembangan kebudayaan di Eropa. Dan kapan Islam muncul? Saudara
saudara akan melihat bahwa Islam muncul sejak kelahiran Muhammad tahun 570 Masehi, dan sampai Islam, kerajaan Islam berhasil merebut ibu kota milik Roma Kepausan, yaitu Konstantinopel, yaitu tahun 1499. Jadi kalau saudara lihat ya, Kepausan berkuasa 538 sampai 1500, Islam muncul sekitar 570 sampai 1499. Cocok sekali bukan? Luar biasa Alkitab kita ini ya. Jadi Islam muncul pada waktu Roma Kepausan sedang jaya-jayanya di Eropa. Dan mari kita lihat kronologi Islam, yaitu Muhammad lahir 570, kemudian meninggal 632. Kali Muhammad meninggal, dia dia diteruskan oleh khalifah, atau khalifah itu penerus ya, pemimpin penerus Muhammad. Itu antara 632 sampai 750 Masehi. Kemudian pada tahun 1299, ini sejarah ya, fakta sejarah, bahwa muncul sebuah negara Islam pertama, namanya Ottoman atau Utsmaniyah. Dan kemudian kerajaan kerajaan Utsman ini makin jaya sampai selama 150 tahun, dan tepat kalau saudara jumlahkan, jatuh pada tahun 1499, kerajaan Ottoman berhasil merebut Konstantinopel di Turki. Nah, kalau kita lihat juga bahwa Islam munculnya itu tepat sekali waktu Kristenan sedang murtad-murtadnya ya, sedang kejam-kejamnya terhadap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Misalnya di masa kegelapan, gereja mulai menyembah patung, menyembah Bunda Maria, makan makanan haram, minum alkohol, tidak boleh baca kitab suci. Dan saudara lihat apa yang terjadi waktu Islam muncul. Waktu Muhammad ketika dia umur 40, dia mendapatkan ilham dari Tuhan dan dia mulai mengajarkan ajaran firman Tuhan. Dan ajarannya luar biasa, berlawanan dengan yang diajarkan oleh gereja, yaitu Allah itu Esa, Tauhid. Ya, Allah itu hanya satu. Kemudian jangan menyembah berhala, jauhi makanan haram, lalu tunduk kepada Allah, kepada hukum Allah. Dan memang kata Islam, saya baca di literatur bahwa itu tunduk kepada Allah ya, tunduk patuh. Dan inilah sebuah bukti yang saya dapat dari internet, dari Wikipedia tentang Protestantism and Islam. Apa kata Martin Luther tentang Islam, pendapat dia tentang Islam. Ini saya kutip ya. Martin Luther regarded the Ottoman Empire as allies against the papacy, considering them as the road of God's wrath against Europe's sins. Martin Luther, reformator Protestan, mengatakan bahwa Islam melalui kerajaan Ottoman adalah tongkat hukuman Tuhan buat dosa-dosa Roma Kepausan. Jadi Martin Luther sangat positif tentang Islam. Jadi saudara sekalian, mari kita simpulkan bagian yang pertama dari pelajaran kita, yaitu apa maksud Tuhan dengan trompet kelima, yaitu kemunculan Islam. Yaitu sebagai hukuman pertama kepada Roma Kepausan, dan Islam adalah alat Tuhan untuk menghambat kuasa Roma Kepausan dan menjadi berkat bagi gerakan Protestan. Itu bagian yang pertama, kesimpulan dari bagian yang pertama. Jadi Islam digunakan Tuhan untuk menyelamatkan Protestan. Mari saudara sekalian, sekarang bagian yang kedua. Kita mau belajar arti simbol-simbol dalam sangkakala kelima untuk membuktikan bahwa penafsiran kita ini tepat atau tidak. Mari saya berikan 6 fakta
tentang nubuatan sangkakala kelima. Fakta pertama adalah terjadi bersamaan dengan kemunculan Roma Kekudusan, ya. Kemarin kita dengar minggu lalu bahwa dalam Wahyu 8 ayat 12 dikatakan, ya, malaikat keempat meniup sangkakalanya, matahari, bulan, bintang jadi gelap. Itulah dimulai masa kegelapan, bukan? Jadi kalau begitu, fakta pertama bahwa kita tadi sudah belajar juga bahwa Roma jatuh itu kan tahun 476 atau sekitar 500-an lah katakan, lalu muncul Roma Kepausan, masa kegelapan. Dan kapan Islam muncul? Islam atau sangkakala kelima muncul persis berbarengan dengan kemunculan Roma Kepausan. Jadi agama Islam dan khalifah Islam dimulai dari sejak selesainya trompet keempat. Jadi fakta pertama ini. Dan fakta yang kedua dalam Wahyu 9 ayat 1 dikatakan, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit atas bumi. Wow, bintang. Bintang kita tahu dalam Alkitab artinya pemimpin, ya. Malaikat kelima itu meramalkan, sangkakala kelima itu meramalkan akan muncul seorang pemimpin. Dan memang di sekitar pada tahun 570 lahir seorang bernama Muhammad bin Abdullah, lahir 507 Masehi, dan pada usia sekitar 40 tahun dia menjadi pemimpin, seorang nabi. Muhammad menjadi pemimpin tahun 610 ketika usianya hampir 40-an ketika dia mendapat wahyu dari Allah. Mari kita lihat fakta yang ketiga bahwa Islam memenuhi nubuatan sangkakala. Itu Islam menguasai padang gurun, ya, gurun Arabia tentunya. Mari kita baca di Wahyu 9 ayat 1 dikatakan, kepadanya diberikan, bintang itu kepadanya diberikan anak kunci jurang maut. Nah, jurang maut dalam bahasa Greka abyssos. Abyssos itu bisa jurang, bisa tempat yang tandus. Dalam hal ini, kita lebih cocok mengartikannya sebagai padang gurun, ya, tempat yang tak berbentuk, tidak enak untuk hidup. Jadi, kalau begitu, sangkakala kelima meramalkan bahwa kuasa ini, Muhammad, bintang ini, akan muncul dari padang gurun, lalu asap. Apa artinya asap? Asap kita bisa tafsirkan sebagai ajaran, ya. Sebagai kemarin kita belajar bahwa asap itu juga artinya doa, yakni asap artinya sesuatu yang muncul, ya, ajaran yang muncul dari tanah Arab, kemudian menutupi angkasa, artinya memenuhi seluruh bumi. Kemudian kita lihat fakta keempat, bahwa Islam sangat mahir dengan tentara kudanya, sangat terkenal. Wahyu 9 ayat 3 dikatakan, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Nah, belalang artinya apa? Oh ya, belalang, saya ini baca di kamus, ya, di bahasa Jerman dan Itali dikatakan belalang itu arti literalnya kuda kecil. Jadi belalang itu memang cocok juga melambangkan kehebatan Islam dalam berkuda. Kalau kalajengking mudah kita mengerti karena kalajengking itu adalah binatang yang kalau menyengat bisa mematikan. Kita lihat tentang mereka juga disebut tentara yang berambut panjang, ya. Rambutnya seperti perempuan, gigi seperti gigi singa. Memang tentara-tentara Islam ini mahir berkuda dan rambutnya panjang. Dan mereka mahir memanah dari arah belakang ekor kuda. Jadi mereka pintar memanah dari depan, dari samping, dari belakang. Ya, di dalam Wahyu 9 ayat 10 dikatakan, ya, sama seperti
kalajengking, dan di ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Nah, saudara sekalian, saya coba lihat di majalah Republika, ya, di Indonesia, majalah Islam Indonesia, koran Islam di Indonesia. Ini ada halaman tentang Islam Digest. Mereka juga menulis tentang sejarah Islam. Saya dapati fakta bahwa memang mereka juga sependapat dengan ramalan Alkitab bahwa sejarah peradaban Islam mencatat kehebatan pasukan berkuda Islam menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran penting. Jadi sejarah mengakui bahwa Islam mahir dalam kuda. Bagaimana dengan belalang? Belalang itu artinya banyak. Selain artinya kuda, dia juga artinya jumlahnya banyak. Jadi ini pasukan kuda yang banyak sekali jumlahnya. Mari kita belajar fakta yang kelima tentang Islam. Dari Islam akan muncul seorang raja atau kerajaan. Mari kita baca ramalannya dalam Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam Ibrani adalah Abaddon, dalam bahasa Yunani adalah Apollyon, penghancur. Nah, kita lihat bahwa Islam dimulai oleh Muhammad, dilanjutkan dengan Khalifah, dilanjutkan oleh Kerajaan Ottoman, berdiri 27 Juli 1299, dan rajanya adalah Osman pertama atau Utsman, atau dalam bahasa Inggris disebut Ottoman pertama. Dan memang sifat dari Raja Ottoman ini adalah menghancurkan. Dia menyerang, menguasai, bahkan dia menaklukkan Konstantinopel, kota yang paling diperebutkan antara Islam dan Roma Kepausan. Mari kita lihat fakta yang keenam bahwa sangkakala kelima adalah tentang Islam. Yaitu lama berkuasanya kerajaan Islam diramalkan 150 tahun. Kerajaan Islam pertama. Wahyu 9 ayat 5, mari kita baca. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka. Saudara lihat berapa lama? 5 bulan lamanya, dan siksaan ini seperti siksaan kala jengking. Di ayat 10 juga disebut 5 bulan lamanya, 2 kali disebut. Nah, 5 bulan, 1 bulan dalam nubuatan, dalam kalender Yahudi adalah 30 hari. Jadi 5 kali 30 adalah berapa? 150 kan? Nah, kita sudah belajar bahwa 150 hari dalam nubuatan itu sama dengan 150 tahun. Dan tadi saya sudah tunjukkan gambar ini. Ya. Kerajaan Islam pertama, Ottoman, berdiri 1299. Kalau saudara lihat waktu dia menaklukkan, kapan dia menaklukkan Konstantinopel di Turki 1499, saudara lihat selisihnya berapa tahun? 150 tahun. Jadi saudara sekalian, begitu tepat sekali ramalan Alkitab. Nah, saya takut bahwa mungkin salah tafsir. Mari kita minta tolong kepada sebuah buku yang hebat, namanya buku The Great Controversy, karya tulisan Ellen White. Seorang penulis yang banyak dapat ilham dari Allah. Dan dia tulis tentang Ottoman Empire ini. Di dalam Great Controversy, halaman 334 ya. Dia tulis bahwa, dia mengutip bahwa pada tahun 1840, orang-orang di Amerika tertarik sekali belajar wahyu, belajar nubuatan. Kenapa? Karena 2 tahun sebelum 1840, ada seorang bernama Joshua Leach. Dia adalah seorang percaya bahwa Yesus akan datang segera, dan dia belajar menjelaskan Wahyu 9. Dan dia meramalkan bahwa kerajaan Ottoman akan berhenti berkuasa
dan dia meramalkan bahwa itu akan jatuh kekuasaan Ottoman 1840. Ini adalah pelajaran minggu depan ya, kapan Ottoman jatuh. Tetapi yang saya mau kutip adalah bahwa Ellen White dalam buku The Great Controversy menyetujui bahwa cara Joshua Leach menerangkan bahwa Wahyu 9 adalah tentang kerajaan Islam adalah benar ya. Dia katakan dalam 335 dikatakan at a very specified Turkey through the ambassadors accepted the protection of the allied power of Europe and thus placed herself under control of Christian nations. Jadi dia mengutip bahwa Turki Ottoman akan jatuh tepat seperti yang diramalkan oleh Joshua Leach setelah dia belajar Wahyu 9. Jadi kita dapat konfirmasi keyakinan bahwa memang Wahyu 9 adalah tentang kemunculan Islam. Dan bukti yang kedua, seperti tadi saya sudah kutip, adalah dari tulisan Martin Luther sendiri. Dia katakan bahwa saya percaya bahwa kemunculan Ottoman adalah hukuman buat Eropa yang jahat. Mari kita ringkaskan apa yang kita pelajari. 6 fakta tentang Islam dalam sangkakala kelima. Nomor 1. Islam muncul pada waktu abad ke-8 dimulai. Yang kedua, muncul bintang seorang pemimpin bernama Muhammad. 3. Gerakan Islam ini dimuncul dari padang gurun Arabia. Yang keempat, diramalkan mereka mempunyai pasukan berkuda dan mematikan seperti kalajengking. Yang kelima, dari Islam akan muncul sebuah kerajaan. Dan memang betul, kemudian terbentuk sebuah kerajaan namanya Ottoman atau Utsmaniyah. Dan Alkitab meramalkan bahwa kerajaan Ottoman akan berkuasa 150 tahun dengan merebut Konstantinopel dari Roma kepausan. Dan akibat merebut Konstantinopel di Turki inilah Protestan terlindungi. Jadi sejak lama Protestan dan Islam adalah sahabat. Mari saudara sekalian kita ambil aplikasi sekarang bagian ketiga ya. Kita sudah belajar dan saya telah berusaha membuktikan kepada saudara sekalian. Baik, mari kita ambil 3 aplikasi, yaitu ini persis saya ya, saudara bisa ambil aplikasi yang lainnya. Yang ke-1, Islam adalah alat yang pernah dipakai Allah dalam menyelamatkan Injil Protestan. Yang kedua, Islam adalah saudara kita serumpun dalam iman, karena mereka juga percaya kepada ajaran-ajaran Abraham. Yang ketiga, saudara sekalian, bila mana kita berhubungan dengan teman-teman Islam, carilah persamaan, jauhilah perdebatan. Paulus memberi nasihat sebagai berikut di dalam 2 Timotius 2 ayat 23-25 ya. Mari kita baca. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa hal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus seorang ramah terhadap yang lain, dia harus cakap, mengajar, sabar, dan seterusnya. Saudara perhatikan huruf yang saya garis bawahi. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jangan berdebat. Titus 3:9, Paulus juga kasih nasihat begini. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bodoh, perselihan, percecokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, ya mengenai doktrin-doktrin, karena semua tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah, saudara sekalian, kenapa saya kasih tahu ini? Sebab
belakangan kita mendengar dalam peradaban modern sekarang, Islam dan Kristen sering dibenturkan. Padahal menurut nubuatan, ini adalah dua sahabat yang saling menolong. Tuhan pernah pakai Islam untuk menolong Injil, bertahan sampai hari ini. Jadi kenapa hari ini harus terjadi pertengkaran? Mungkin karena kita terlalu sering berdebat. Kita melihat perbedaan, bukan mencari persamaan. Untuk menutup, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah nasihat dari seorang penulis buku yang sangat mengilhami saya ya. Judul bukunya bagus. Kalau saudara sudah baca, saudara tentu tahu. Saudara bila belum baca, saya rekomendasikan buku ini. Saudara akan merasa ini buku seperti emas ya. Judulnya How to Influence and Influence People by Dale Carnegie. Dalam buku ini ada satu bab yang menarik perhatian saya, dikatakan you can't win an argument. Kamu nggak bisa menang debat. Dikatakan 9 dari 10 kali kita berdebat akan membuat orang merasa bahwa dia makin benar. Engkau tidak bisa memenangkan perdebatan. Kalau kamu tidak bisa, karena kalau kamu kalah, kamu akan memang kalah. Tapi kalau kamu menang, kamu tetap kalah juga. Jadi nasihat dia adalah, kalau kamu mau menang, jangan berdebat. Dan ini bukan hanya untuk hubungan kita dengan teman-teman yang Islam, juga dalam rumah tangga, bukan? Berhentilah berdebat. Karena berdebat adalah sifat setan. Walaupun yang kita perdebatkan adalah kebenaran Alkitab. Tetapi sifat berdebat, sifat ingin menang adalah sifat setan. Jadi, saudara sekalian, inilah aplikasi yang bisa saya ambil. Mari kita bangun jembatan dengan saudara kita Islam. Cari persamaan. Mereka juga adalah anak cucu Abraham, sama seperti kita, yang percaya dan diangkat menjadi anak cucu dari Abraham. Semoga pelajaran hari ini membawa damai, membuat kita lebih bijaksana bersahabat dengan sahabat-sahabat kita dengan Islam. Dan kita harus berterima kasih bahwa Islam pernah digunakan Tuhan untuk menolong kekristenan. Semoga pelajaran ini menjadi berkat buat kita semua. Mari saudara sekalian, kita berdoa sebelum kita tanya jawab. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah belajar sebuah nubuatan yang ajaib di Alkitab. Tuhan telah meramalkan kemunculan Islam dan tujuan Tuhan dengan kemunculan itu. Tuhan, pada zaman ini kami melihat banyak perselisihan antar agama. Bantu kami ya Tuhan untuk bijaksana, membangun jembatan persahabatan, mencari persamaan, menghindari perdebatan. Begitu juga rumah tangga kami, bantu kami mempunyai sifat baru untuk tidak suka berdebat dalam rumah tangga kami. Berkatilah semua peserta Bible Study, supaya dalam rumah tangga mereka diberkati, karena mereka mempunyai tabiat yang baru karena kuasa dari Yesus Kristus. Bantu kami sama belajar pengertian yang tepat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali kepada Pak Tawaris. Silakan Pak Tawaris. Amin. Terima kasih Pak Bu Evelyn sudah ngacung. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan Bu Evelyn. Ibu Evelyn masih belum di unmute speakernya. Oh ya, bisa sekarang? Ya, okay. Oh bisa. Ya, begini Pak Bubuan, kalau saya pernah belajar juga, dia dulu apa saya salah atau enggak, katanya 7 celaka itu cuma dalam waktu setahun aja sebelum Yesus datang.
Oh ya, baik Bu Evelyn, terima kasih. Nah, 7 celaka itu adalah trompet ke-7. Jadi trompet ke-7 isinya 7 celaka. Oh ya ya. Tapi apakah itu cuma Ya. setahun? Nanti kita akan belajar, itu waktunya akan singkat, nggak lama. Ya ya. Oke ya. Itu hanya 7 celaka untuk mengakhiri kiamat, untuk membuat kiamat di dunia ini. Oh oke ya ya. Thank you, Bu Evelyn. Jadi itu nanti kita belajar waktu trompet ke-7. Ya. Thank you. Bisa saya Terima bertanya? kasih Pak. Oh ya, silakan Opa dulu, itu siapa? Om. Halo, Pak Joni. Ya. Pak Joni ya. Di dalam buku Markus 1 ayat 40 mengenai kesaksian. Sudah banyak kita dengar kesaksian dari gereja manapun. Tetapi Yesus mengatakan bahwa jangan bersaksi di dalam Markus 1 ayat 40. Mohon penjelasan. Markus 1 ayat 40 ya. Ya, Saya baca dulu ya. Seorang kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya, mohon bantuannya, katanya engkau tahu bahwa Oke, orang kusta ditahirkan ya. ya. Oke, lalu pertanyaan Pak Joni. Yesus melarang orang kusta itu untuk bersaksi. Jadi mohon penjelasan kenapa begitu. Oh iya, jangan bilang karena kalau mereka bilang akan ini Yesus tidak selalu melarang orang bersaksi. Misalnya orang gila yang di Gadara, setelah dia sembuh, Yesus malah bilang sama orang gila ini, pulanglah ke rumahmu, beritahu apa yang Tuhan telah buat kepadamu. Tetapi kenapa orang kusta ini disuruh bilang jangan bersaksi? Karena pada waktu kita tahu bahwa hidup Yesus di dunia ini ada masa dia populer, disukai orang, ada masa dia sangat dibenci orang. Nah, waktu dibenci inilah kalau dia menceritakan bahwa saya sembuh oleh Yesus, itu akan membuat kematian Yesus lebih cepat. Ya. Jadi memang itu waktunya tidak baik untuk bersaksi. Jadi Yesus bilang, jangan bilang dulu. Jangan bilang. Jadi Pak Joni memang sama seperti kita juga, dengan hikmat Tuhan mau kita punya hikmat. Kapan bersaksi, kapan ya ngomong terus. Kalau kita ngomong terus, pada waktu orang nggak mau dengar, kita tidak bijaksana ya. Jadi begitu Pak Joni. Thank you. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Tadi Pak Karjono. Oh, Pak Halim dulu, Pak silakan. Karjono. Oh, saya dulu. Oh ya, ini saya mendengar pembicaraan tadi sebetulnya sangat menyejukkan sekali ya. Seringkali memang di negara kita ini sekarang semakin ramai perdebatan di mana merasa dirinya paling benar dan orang lain salah. Di kedua pihak itu selalu begitu, jadi menimbulkan pertengkaran. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Bugan itu sangat menyejukkan. Dengan saudara sepupu itu ya jangan dipertengkarkan perbedaan-perbedaan. Karena kalau perbedaan-perbedaan pasti saling menyerang. Dan itu tidak membuat orang jadi percaya Yesus. Ya, tidak membuat orang jadi bertobat. Karena selalu saling menyerang. Jadi ini saya kira satu hal yang sangat menyejukkan sekali. Dan tadi saya juga baca di internet tentang ada orang-orang yang agama yang tidak memakan makanan babi yang diharamkan. Sampaikan di situ selain Muslim, Yahudi dan Advent.
keterangan yang bagus sebagai satu gambaran, sebagai satu kesaksian yang luar biasa, walaupun sesingkat itu. Nah, inilah yang bisa juga membuat satu pekabaran yang indah supaya mereka boleh mengerti bahwa orang-orang Kristen juga tidak makan yang diharamkan. Jadi saya pikir langkah-langkah selanjutnya untuk pekabaran ini jangan sampai bukan hanya kepada saudara sepupu saja, kepada mereka yang mengenal Kristus pun pasti kita selalu menyampaikan perbedaan. Ini saya kira cara yang salah, tidak membuat orang jadi bertobat, malah menimbulkan pertengkaran. Jadi saya pikir kita harus cari metode yang paling baik, Pak Buguan, bagaimana supaya pembicaraan kita untuk memberikan pekabaran itu menjadi menyejukkan gitu, bukan melihat perbedaan. Mungkin itu saja, bagaimana aplikasinya, Pak Buguan. Amin. Terima kasih Pak Karjono untuk tanggapan yang menyejukkan juga. Thank you. Baik. Ya, aplikasinya memang saya lebih cenderung kita harus ikuti nasihat Paulus ya. Praktekkan jangan pernah bertengkar. Berdebat. Mulai kalau intonasinya mulai frekuensi yang bekerja di tengah kita, bukan Kristus. Jadi hindari debat. Dan memang dalam tulisan Ellen White ada kutipan yang bagus katanya, bangunlah jembatan, jangan bangun tembok ya. Jadi seringkali kita bikin tembok, bukannya bikin jembatan. Jadi bagaimana kita mau orang kenal Tuhan kalau kita bikin tembok terus ya. Nah, jadi carilah terus persamaan ya. Setujulah sejauh mungkin ya, artinya sejauh kita jangan mengorbankan kebenaran kita ya. Ya, bisa bilang oke aja, relax lah, toleran dengan pendapat dia. Jadi bangun jembatan, hindari bangun tembok. Terima kasih Pak Karjono. Ya, Pak Buguan, ini saya lihat juga di YouTube Pak Buguan bicara juga ya mengenai wahyu ini. Jadi ini jangan lupa, ini harus dimasukkan lagi ke YouTube supaya memberikan satu kesejukan, jembatan yang indah buat antara sepupu sama orang-orang Kristen gitu loh. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Kasih judul yang inilah, yang membuat mereka penasaran. Ya, misalkan jembatan. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Pak Halim ya. Terima kasih. Pak Halim, Tadi Pak Yo. ada Pak Halim, ada Pak Melvin nanti ya. Siap. Saya mau tanya Pak, kalau begitu di Islam juga ada kebenarannya ya Pak ya? Oh, itu pertanyaannya? Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Halim. Berarti di Islam ada kebenarannya? Ya, pertanyaan yang baik sekali. Ya, tentu saja ada. Ya, tentu saja ada. Dan apalagi karena mereka percaya nabi-nabi yang juga ada di Alkitab. Abraham, Musa, mereka percaya. Mereka juga percaya Isa Al-Masih. Cuman dengan pengertian yang agak berbeda. Mereka percaya bahwa Al-Masih itu adalah anak Maryam. Sama seperti kita, banyak. Dan Al-Masih akan datang lagi. Sama. Jadi banyak kesamaan dan banyak kebenaran di dalam Islam. Jadi seorang Islam itu kan, kata Islam yang saya belajar ini ya, tunduk kepada Allah. Ya memang mereka sebetulnya Islam yang tulus, Muslim yang tulus adalah seorang yang benar-benar ingin cari kebenaran. Jadi saya punya pendapat bahwa Islam, di dalam Islam ada kebenaran. Dan memang Tuhan mau kasih kebenaran kepada mereka. Ingat, punya anak hasil dari selingkuh, maaf bukan selingkuh ya, anak dari hasil ya dengan keinginan sendiri, yaitu lahir Ismail. Dan apa janji Tuhan kepada Ismail, kepada Hagar? Anak ini akan kuberkati juga. Jadi Tuhan juga sayang sama Ismail dan keturunannya ya. Jadi ingat, Tuhan juga sayang sama orang Arab,
Tuhan memunculkan Islam dengan maksud tertentu. Ya, jadi ada kebenaran dalam Islam. Thank you, Pak Halim. Pak Melvin ya. Silakan Pak Melvin. Ya, selamat malam Pak Boguan. Halo, Pak Melvin. Ya, ini mau saya tanya mengenai tentang Islam ini tadi. Disampaikan bahwa dulu sebagai penolong bagi umat-umat Kristen yang tertindas. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kan tidak ada hal yang baru, kan terulang kembali, kejadian itu terulang kembali. Nah, apakah nanti di akhir zaman ini akan terulang kembali, Islam akan menolong umat-umat yang sisa yang tertindas? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ini akan terulang pada akhir zaman? Islam akan Tuhan gunakan untuk menolong. Oke, pertanyaan yang bagus. Saya kebetulan juga sedang mempelajari ini. Jadi, saya belum punya jawaban yang mantap. Tetapi saya punya jawab pendahuluan, yaitu iya, jawabannya iya. Nanti bukti-bukti Alkitabnya saya akan berikan. Bahwa memang, ya, Islam pada akhir zaman akan kembali digunakan Tuhan untuk menjadi berkat. Dan memang sampai saat ini juga kita lihat banyak sekali teman Islam kan yang udah jadi berkat buat kita ya. Saya ingat waktu kerusuhan di Bandung, teman-teman Islam tetangga yang baik-baik malah melindungi rumah-rumah kita. Ya, waktu orang-orang Islam yang kebanyakan sedang berusaha menghancurkan, bikin rusuh, Islam-Islam yang baik melindungi rumah kita. Mereka usir orang-orang yang berusaha berbuat jahat. Bukankah itu juga seperti contoh kecil bahwa ada sebagian orang Islam yang memang penuh kasih sayang. Mereka mau cari kebenaran. Mereka nggak suka agama-agama yang melanggar hukum Allah. Nah, kita tahu di Alkitab meramalkan bahwa pada akhir zaman, nanti hukum Tuhan akan dihilangkan, diganti. Kemudian agama akan dipaksakan. Kemudian mereka akan dan mereka mengajarkan makan makanan haram. Mereka tidak peduli dengan prinsip makanan dan tidak peduli dengan hukum Tuhan. Pada saat itulah hati mereka, nurani mereka tentu saja akan berbicara kan. Roh Tuhan akan bekerja dalam hati mereka dan mereka akan berpihak kepada pihak yang benar. Nah, untuk dukungan Alkitabnya nanti setelah saya belajar lebih lengkap, nanti kita share ya. Terima kasih Pak Melvin. Halo. Saya ingin tambahkan sedikit. Ya Om, Halo. silakan Om. Ya. Itu mungkin bisa membantu bahwa Islam akan membantu umat Tuhan di dalam Yesaya 60. Ayat 5 mulai. Itu onta-onta orang-orang Arab keturunan Ismail itu akan membantu pekerjaan Tuhan. Coba dibaca 60. Mulai dari ayat 5 sampai 7. Maaf, ada yang bisa baca? Saya 60. Yesaya 60 ayat berapa, Pak? Ayat 5 sampai 7. Pak, ayat 5 ya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ya, sampai situ Pak. Ayat 7. Ayat 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku.
dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ya, itu dia Pak Tomarere. Ya, itu dia. Jadi kalau kita teliti itu sebenarnya yang disebut nama-nama di situ adalah keturunan Arab dari Islam. Saudara-saudara Arab itu akan membawa banyak sekali persembahan yang mungkin kita kekurangan dana, tapi mereka akan bantu. Jadi sejarah akan berulang bahwa mereka akan membantu umat Tuhan dalam hal pengabaran Injil, dipersembahkan. Terima kasih. Terima kasih, Om. Dan Terima Nebayot kasih, itu Pak Dokter. anaknya Ismail ya Om ya? Ya dong. Iya, keturunannya Ismail ya. Ya Nebayot itu ya. Membayot Kedar itu keturunan Ismail. Pak Buguan. Oh iya, Bu Etna. Bu Etna punya background khusus. Terima kasih. Silakan. Malam ini saya mendapatkan beberapa poin karena mungkin beberapa saudara saya juga ingin tahu apakah ada Islam disebutkan di dalam Alkitab. Sampai saat ini saya belum bisa jawab. Ya, tapi hari ini saya akan juga Dr. Simon, terima kasih dari buku Yesaya-nya. Jadi saya mungkin harus mulai belajar lagi apa-apa saja yang ada dinubuatkan di dalam Alkitab untuk orang Islam. Dan saya percaya, memang setelah saya baca di Great Controversy, bahwa pada zaman Martin Luther, Islam digunakan Tuhan untuk mencegah Martin Luther itu dianiaya, ya. Pembaharuan itu dijegal gitu. Jadi dengan adanya perang ya, Islam diwakili oleh Roma, Kristen Roma. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kalau kita lihat di buku, sebentar ya, ini buku Galatia 4 ayat 25 dikatakan Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab, gitu. Jadi gunung Sinai itu di tanah Arab. Di situ ada satu arkeolog orang Advent, yaitu Ron Wyatt, dia menemukan gunung Sinai yang benar karena Sinai Peninsula yang sekarang itu sebetulnya bukan gunung Sinai yang selama ini orang tahu bahwa gunung Sinai ada di semenanjung Sinai itu ada di tanah Arab. Dan di situ di Gunung Sinai itu semua situs-situs yang pernah dilalui oleh bangsa Israel itu sangat aman, tidak boleh ada yang masuk ke situ. Jadi Arab, Islam itu tidak boleh ada orang yang masuk ke teritorial itu, dan sampai sekarang itu masih utuh. Semua bekas-bekas bangsa Israel pada zaman itu masih ada. Itu yang saya lihat dari videonya Ron Wyatt. Nah, di situ dikatakan apakah ini merupakan satu yang di dalam Alkitab dikatakan batu-batu juga bisa berbicara, begitu ya. Jadi dari batu-batu itu dijelaskan bagaimana Musa memukul batu sehingga keluar air. Batunya yang mana itu ada batunya. Dan saya di situ mulai apakah itu Islam itu untuk meringankan lah supaya umat Tuhan itu bisa terhindar dari yang lebih besar lagi. Ya. Terima kasih Bu Etna tambahannya. Pak Melvin itu. Silakan Pak Melvin. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya kembali mengenai hal tadi kita sudah sepakat bahwa Muslim itu ada. Suaranya nggak jelas, Pak.
kita tadi dengar bahwa Muslim ini adalah bagian daripada kita semua, maksudnya sahabat kita. Nah, tapi ada yang pernah saya dengar seorang gembala Tuhan mengatakan bahwa ya kalau dibilang ada konspirasi ya, ini mengenai konspirasi juga jadinya. Muslim ini kan nggak jauh beda dengan Katolik, maksudnya ada tasbih, rosario. Terus kalau sembahyang imam yang memimpin. Terus kalau meninggal itu percaya bahwa ada dunia lain. Nah, persamaan ini bagaimana mengenai Katolik? Sedangkan kalau Katolik kan, Roma Katolik kan bisa dikatakan kita ini berseberangan benar-benar berlawanan. Nah, sedangkan persamaan dengan Muslim ada. Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Boguan mengenai hal ini? Oh ya. Makasih. Ya, memang ada teori konspirasi bahwa memang Islam mirip Katolik ya. Baik, tapi kembali Katolik juga kan ada persamaan sama kita. Jadi kalau kita mau bersahabat sama mereka, bagus kita bikin persamaannya. Misalnya, kita sama-sama dengan Katolik percaya Yesus Kristus. Ya, kita percaya ada surga. Kita percaya bahwa Tuhan punya hukum. Jadi kita bangun dulu hal yang sama, baru nanti kita berangkat ke yang perbedaan. Nah, kita perlu ingat bahwa kapan ini gereja disesatkan sampai akhirnya menjadi, ya maaf kata, Katolik? Sebab Roma mencampurkan antara Alkitab dan tradisi. Oke. Nah, begitu juga dengan semua agama. Ya, dengan semua agama. Kalau saya bilang semua, termasuk yang saudara lagi anut sekarang, tradisi juga berusaha untuk masuk ke dalam agama. Dan kalau kita tidak hati-hati, kadang-kadang itu tradisi menggantikan agama. Jadi di dalam semua agama ada impurity, ada yang kotor masuk ke dalamnya. Tetapi jangan kita cuma lihat yang kotor-kotornya aja, tradisi yang masuk ya. Ya, sekali lagi, tadi kita dapat nasihat dari Paulus, jangan berdebat. Cari persamaan ya. Kita tahu memang ada banyak tradisi masuk di Islam, di Katolik, bahkan di Protestan hari ini. Nah, teman-teman Protestan, mari kita evaluasi. Bukankah Natal itu tradisi? Bukankah perayaan Paskah itu adalah tradisi? Dan bukankah baptisan bayi adalah tradisi? Dan seterusnya. Banyak tradisi masuk ke dalam gereja. Tetapi kalau kita memperdebatkan perbedaan, nanti kan jadi bertengkar. Jadi mari kita bangun jembatan. Jangan bikin tembok. Jadi Pak Melvin, memang ada beberapa kesalahan. Tetapi adalah rencana Tuhan supaya kita semua mengenal Injil yang sebenarnya, mengenal kebenaran yang hakiki. Jadi, begitu Pak Melvin yang saya bisa bantu kasih keterangan. Terima kasih Pak Melvin. Oh ya, Bu Evelyn. Oh ya, sedikit mengenai Islam. Di sini, di Nederland ini, orang Islam itu banyak yang nggak suka sama kita penduduknya. Kalau dia tahu kita Islam, walaupun dari Indonesia atau dari mana, dia mau teman. Tapi kalau enggak, mereka rasa kita ini kotor. Karena saya pernah tinggal di Limburg, di Belgia dekat situ. Mereka merasa orang Indonesia atau apapun tidak sebersih mereka. Jadi mereka terang-terangan, mukanya mereka nggak suka. Tapi saya dari keluarga saya, 7 bersaudara, 1 adik saya perempuan jadi Muslim karena suaminya itu imam dan kebetulan mereka tuh kaya raya di Indonesia ini. Bukan saya besar-besarkan, tapi memang betul. Hampir semua supermarket mereka punya, restoran, apa saja, showroom, apa saja, rumah. Aduh, nggak bisa ngomong. Adik saya perempuan tuh pakai ini juga, pakai jilbab, tetapi namanya Terry, tetapi dia itu orangnya sangat baik. Nggak pernah saya ketemu orang segitu. Apa saja yang kita perlu, saudara, bukan saya saudara, teman, tetangga,
pembantu dibawa ke umroh. Kan umroh memang tidak semahal naik haji, tapi kalau bawa ke setahun itu harus 50 orang dia umrohkan. Hadiah buat orang kampung, orang tetap pembantu, apa saja yang minta sama dia. Dia bilang, oh oke, dia bawakan gitu. Teman-teman kita di Makassar, karena saya asal dari Makassar juga, separuh Belanda, separuh Makassar, itu teman-teman pada datang, Terry, saya mau ke ini Bangkok atau apa, iya berapa orang bayar. Saya saja kalau perlu, kan saya cuma berdua perempuan di sini, yang satu tinggal di Groningen, saya tinggal dekat Den Haag. Itu kalau dia enggak usah apa, dia bikinkan kita peluang apa saja kita ambil di bank sini, jadi enggak perlu ngomong lagi, ambil semaunya, kayak gitu. Sampai saya heran kok bisa ada orang Muslim dia baik sekali, padahal dia tuh sembahyang Muslim setia sekali. Dan apa? Tapi hatinya tuh nggak tahu deh, nggak pernah saya lihat orang seperti itu. Ya. Baik, terima kasih kesaksiannya. Ya, saya juga kenal orang Muslim yang baik. Jadi ada orang Muslim yang baik, beberapa kurang baik. Begitu juga orang Kristen. Cara bermanusia ini suka pendek ya. Beberapa orang Kristen jahat, dikiranya Kristennya itu jelek gitu ya. Padahal yang jelek hanya mungkin sebagian. Tetapi beberapa di Indonesia orang umumnya baik. Kalau di sini enggak, susah. Gitu. Semua mereka lihat kita itu rasanya kayak benci gitu loh. Kalau saya ke IKEA atau kemana, itu mereka kayak dikebas-kebas ya. Semua orang kayak gitu. Terutama yang paling kasihan orang Belandanya. Mereka benci sekali orang Belanda. Aduh, kasihan. Ya, memang kita tahu bahwa setan berusaha meracuni pikiran kita ini supaya kita saling benci ya. Ya, orang tuh didoktrin sedemikian rupa sampai salaman aja dia merasa jijik sama orang yang ya di luar agamanya. Aduh, itu semua doktrin-doktrin itu membuat kita itu bikin tembok, bukan bikin jembatan. Ya, tapi di sini kan Pak Buguan, orang Islamnya kan macam-macam. Ada yang dari Turki, ada yang dari Yaman, ada yang dari Egypte, dari mana-mana. Tapi yang paling kejam tuh dari Yaman. Aduh. Nggak tahu persis ya. Dari Yaman tuh judes orang-orangnya tuh. Aduh. Terima kasih info dan kesaksian tambahannya. Ya, Islam sahabat kita. Jangan lupa itu ya. Enggak, itu adik saya, karena kan adik saya juga Islam. Iya, adik lagi ya. Half brother. Saudara tiri. Iya. Pak Ibu, ada pertanyaan ini dari Pak Budi. Saya baca ya. Tolong ya, makasih. Pada Wahyu 9 ayat 4 disebutkan tentang meterai Allah. Apakah meterai tersebut hanya berlaku untuk umat Kristen saja? Bagaimana dengan non-Kristen tapi merupakan pelaku firman dan melakukan 10 perintah Allah? Apakah mereka termasuk orang yang memakai meterai Allah tersebut? Oke, terima kasih. Nah, kita waktu lalu belajar bahwa meterai Allah adalah ada 3 definisinya ya. Yang pertama adalah yang mencintai hukum, menuruti hukum Tuhan tapi dengan cinta, bukan karena agama. Bukan karena terpaksa, takut agama. Ya, kedua, yang punya materai Allah adalah yang, apalagi waktu kita belajar waktu lalu, dia adalah orang yang, nanti saya ingat kembali itu ya. Jadi yang disebut, yang menerima materai Allah, yang tabiatnya berubah dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini adalah orang siapa ini? Nah menurut Wahyu 9 ayat 6 yang melakukan hal ini adalah orang yang baca Alkitab, yaitu yang kita sebut Kristen sejati. Ya, apakah mereka yang dapat materai? Ya, jawabannya iya. Sebab di dalam Wahyu 9 dikatakan jangan kamu ganggu orang yang punya materai di dahi. Ya. Jangan serang mereka, jangan ganggu mereka. Dan memang dalam sejarah kita dapati bahwa Islam itu ternyata melindungi orang Protestan. Ya, yang mereka serang adalah Roma Kepausan.
Ya, kita di sejarah baca tentang perang salib ya. Perang salib orang Islam kira itu Kristen lawan Islam. Bukan, itu kepausan lawan kerajaan Islam. Orang Kristen nggak pernah perang sama orang Islam pada zaman dulu ya. Jadi siapa yang dimaksud meterai ini adalah orang Kristen? Ya, ini adalah orang Kristen. Dalam nubuatan Wahyu 9 ini. Tetapi kalau di Wahyu 7 kita belajar bahwa siapa lagi yang bisa dapat materai? Yaitu orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Bisa saja mereka nggak masuk Kristen. Ya. Dan memang kita tahu bahwa sepanjang zaman kegelapan, waktu Roma kepausan berkuasa, orang Kristen itu nggak pernah punya gereja. Mereka gerejanya di rumah-rumah. Jadi nggak ketahuan juga kalau dia Kristen. Jadi siapa yang punya materai? Hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi dalam Wahyu 9 yang dimaksud adalah jangan ganggu Kristen Protestan. Terima kasih Pak Budi. Ibu Nenggolan tadi mau bertanya. Iya Pak, tadi mau bertanya, cuman saya pikir tadi yang mau saya itu konsep toleransi, itu kira-kira apa maksudnya Pak? Sebatas mana? Karena memang seperti yang Bapak bilang itu selalu di dalam setiap denominasi itu ada impunity di dalamnya gitu ya kan. Nah, kalau kita bicara soal Islam itu kan seperti yang dikatakan Pak Melvin tadi itu sangat jauh sebenarnya. Justru lebih banyak mirip ke Katoliknya memang mereka, termasuk dalam hal berdoa lah umpamanya. Jadi batas toleransi, konsep toleransi itu tadi kan Bapak bilang ya baiklah kita toleran gitu. Dalam konteks apa itu kita bertoleransi? Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, toleransi itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cintai mereka apa adanya. Yesus menerangkan tentang konsep toleransi ini dengan cerita orang Samaria yang baik hati ya. Ingat kita cerita itu ya. Ada satu orang dirampok. Imam, dia tidak tolong. Lewat orang Lewi, tidak tolong juga. Lewat Samaria. Nah, ini siapa Samaria? Menarik nih ya. Samaria itu orang yang agamanya kurang murni. Karena dia campuran Yahudi sama Assyria. Jadi memang agamanya juga udah campur-campur. Dia sebagian Alkitab, sebagian tradisi. Jadi orang Israel pandang mereka rendah. Dan kita bisa mengerti karena agamanya itu dicampur-campur. Tetapi Yesus mengutip cerita ini untuk menceritakan tentang toleransi lah. Ya, sejauh orang itu tidak mengganggu kita, malah dia berbuat baik, dialah sesama kita manusia. Jadi kalau kita lihat orang sembahyangnya salah, doktrinnya salah, ya hargai saja. Ya jangan kita debat, jangan kita kritik. Ini ada nasihat yang bagus dari tulisan Ron Nubuat dikatakan, untuk mengusir gelap, cukup nyalakan terang. Jadi jangan gelap itu kita dorong-dorong, malah nggak pernah hilang itu gelap. Jadi dengan kata lain, jangan salah-salahin orang. Dengan menyalahkan, orang itu nggak pernah bertobat. Tapi coba bicarakan kebenaran, kegelapan itu nanti pergi dengan sendirinya. Jadi kita mesti belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Nainggolan sudah angkat ini, topik toleransi. Seringkali makin kita belajar Alkitab, makin kita nggak toleran. Waktu kita nggak tahu apa-apa, kita toleran sekali. Kan terbalik. Harusnya semakin kita mengerti Alkitab, kita bukan hanya toleransi, tapi kita mencintai mereka seperti diri kita sendiri. Terima kasih, Bu Nainggolan. Ada pertanyaan dari Melvin. Boleh Pak Pendeta bacakan? Ya, ini pertanyaan dari Pak Melvin ya. Saya minta pandangan menurut Pak Yobuguan. Saya minta pandangan menurut Pak Yobuguan,
mengenai ada interaktif Advent Islam. Dan selalu terjadi perdebatan yang seru juga. Jadi menurut Bapak, perlukah kita sarankan untuk dihentikan? Terima kasih Pak Melvin. Ya, sebaiknya dihentikanlah. Menurut nasihat Paulus. Tapi, ya, terserah yang melakukannya ya. Tetapi, ya seperti tadi saya kutip ya, kalau Anda ingin menang berdebat, kuncinya adalah berdebat. Bapak-bapak tahulah kalau di rumah, kalau mau menang lawan istri, saya kasih tahu jurusnya ya, jangan berdebat. Ibu-ibu kalau mau menang lawan bapak-bapak, kuncinya ini, jangan debat. Saya lihat di YouTube, banyak sekali perdebatan yang waduh sampai kasar ya, antara Kristen, Islam. Buat apa? Siapa yang menang? Siapa yang bertobat? Saya lihat komentar di YouTube itu, wah bahasa kebun binatang keluar semua. Itu sifat setan atau sifat Tuhan kira-kira? Saya kira setan sedang bekerja dalam debat. Debat bukan sifat anak Tuhan. Dan saya juga harus bertobat soal itu. Anggota gereja perlu bertobat. Waktu belajar sekolah sahabat misalnya, sering kali orang debat sampai kesal, sampai nggak mau datang lagi. Itu kan setan punya pekerjaan ya. Jadi hati-hati, Pak Melvin. Saya hanya memberi saran. Ya, hentikanlah. Menurut nasihat Paulus. Thank you. Pak. Ya, Bu Edna? Ya, memang kita tidak tepat kalau untuk berdebat dengan mereka karena platform kita beda gitu. Dan kita juga tidak bisa untuk kompromi. Meskipun memang kita harus mengasihi seperti yang telah Yesus ajarkan. Dan Yesus pun mati untuk mereka juga. Untuk orang Katolik juga, untuk semua Tuhan gitu ya. Untuk Muslim juga, untuk orang Katolik juga. Jadi betul seperti yang Pak Bugan katakan, nyalakan lampumu. Lampu aslinya kan Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, kita akan menyala. Dan terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Nah, itu memang seperti itu. Jadi kita tidak perlu berdebat karena platformnya beda sekali. Kita tidak duduk di tempat yang sama, dasar yang sama. Jadi tidak akan ketemu. Gitu. Jadi memang kita harus menyalakan lampu kita dan kita harus mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi. Kita kan mempunyai teladan. Kita harus mempunyai karakter seperti Yesus. Memang itu mungkin hanya tambahannya. Thank you. Terima kasih. Ya, Bu Edna punya latar belakang Islam. Jadi terima kasih. Suara Bu Edna sangat berarti. Oh, Ibu Eti ya lagi. Oh ya, silakan. Halo Pak, selamat Ibu malam. Eti, Ibu Evelyn, ya Ibu Eti. Ya, selamat malam Pak. Ya, malam. Pak, kalau keluarga kita kan dari Kristen. Ya. Kalau kita bicara sabat atau makanan haram sih sepertinya dia bisa terima ya. Itu kan untuk kesehatan. Tapi kalau sudah cerita soal sabat sepertinya ada bentengnya Pak. Apakah perlu disampaikan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Bu Eti, pertanyaan baik. Kita dapat nasihat bahwa kalau sama agama apa saja, mari kita bangun jembatan, jangan bangun tembok. Jadi kalau dia setuju bahwa makanan itu harus pilih makanan yang sehat, jauhi makanan haram, kita mulai dari situ dulu belajarnya ya. Kalau dia percaya bahwa tubuh kita harus sehat karena ini adalah titipan dari Allah. Kita mulai dari situ aja dulu bicara kesehatan.
Nah, apakah kita perlu bicarakan Sabat sekarang? Jangan, ya, pelan-pelan. Sabat bisa jadi tembok. Ya, nanti pelan-pelan. Jembatannya kalau udah jadi, udah saling percaya, ya, udah ada trust. Baru kita mulai bicara dari hati ke hati. Mungkin dia yang bertanya sama kita. Ya paling bagus memang biarkan mereka bertanya. Kalau nggak tanya, jangan suka berusaha jejelin pendapat kita ya. Ini Sabat hari ke-7 loh, bla bla bla. Jangan. Apa yang dia nggak butuh, jangan bicarakan dulu. Jadi Bu Eti begitu ya. Nah, Sabat, doktrin tentang wahyu, ya kemudian ada banyak doktrin yang katakanlah berbeda, jangan langsung dikasih ke dia. Itu kan kayak bangun tembok. Jadi mari kita mulai dengan persamaan terus, selalu persamaan, sebanyak mungkin, sampai ada kepercayaan, dan biarkan dia yang bertanya. Ya, begitu Bu Eti. Makasih Bu Eti. Iya, makasih. Bu Evelyn. Saya dulu Silakan, waktu Bu. di Surabaya banyak problem dengan kalau mau urus perpanjang KTP atau apa harus ke stempel RK dulu, RT atau RK. Nah, saya jawabannya saja gampang karena memang betul kenyataan. Saya punya mama, punya mama itu campuran dari dua suku. Satunya dari bapaknya Oma itu, dia orang dari Gombong, dia punya saudara-saudara itu punya pesantren. Jadi pertama Islam pertama di Gombong, mereka punya pesantren. Mereka itu zaman dulu itu naik perahu loh, pergi untuk naik haji. Termasuk kakek saya itu. Nah, terus baru oma saya itu kawin dengan orang Belanda, dapat mama saya dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau itu RT atau RK marah, ini kamu nih Nasrani, namamu nih Hardenberg, apa ini? Saya bilang, tapi kakek saya yang pertama bikin pesantren di Gombong. Diam dia kan dia. Dia bilang benar. Saya punya kakek itu. Itu kakek saya kalau dia hidup dia marah itu karena anak cucunya tersebar di Jepang, di Amerika, di Belanda, Australia. Dia pasti marah karena dia benci anak mantunya orang Belanda. Tapi opa saya itu sabar. Akhirnya waktu tua dua-dua berdamai gitu loh. Malah dipiara si kakek ini. Ya, jadi saya kalau orang bilang ini kok apa ya? Kakek saya tuh orang Gombong di daerah Jawa Barat gitu. Masih ada itu namanya yang punya itu kakek saya punya nama Jaya Diningrat. Itu cucu-cucu dari saudaranya semua masih di Gombong sana di pesantren. Jadi ya, saya juga heran kalau orang tuh biasanya kan mereka nggak sangka sekarang ini pada kawin-mawin dengan segala macam suku, termasuk mereka punya cucu juga. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Bu Evelyn tambahannya. Ya. Memang ini kebencian ini sifat setan ya. Ya. Jadi seharusnya orang beragama ini, beragama atau tidak beragama, kita harus saling mengasihi ya. Kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Agamanya mau Yahudi, mau imam, mau Samaria, semua harus saling mengasihi. Jadi sebenarnya setanlah yang bekerja di agama-agama ini. Bikin kita jadi benci ya. Semoga hati orang-orang terbuka sama ya untuk berdamai kembali. Silakan kalau ada yang lain. Bu Eti, apa ada pertanyaan lagi? Oh, Pak Togu. Selamat malam. Selamat malam. Gini, Bapak. Ya. Saya menanggapi toleransi ini kan ada storing. Iya, storing. Feedback. Oh ya. Kalau masalah perbedaan itu personil kalau menurut saya hubungannya. Karena beberapa tahun yang lalu, hampir 20-30 tahun yang lalu, keakraban umat beragama itu sangat erat antara umat Kristen dan Islam gitu. Kayak kami di Medan tetangga kalau Lebaran kita datang,
Kalau Natal mereka juga ikut membuat terata gitu. Tapi ya memang akhir-akhir ini begitu sengitnya kalau kayak Bu Guan bilang tadi di YouTube ya, memang dahsyat sekali. Nah, cuman ada juga penyebabnya Bu Guan, permasalahan dari kita juga. Kita nggak bisa menjelaskan beberapa hal yang prinsipal tentang Alkitab. Misalnya ada teman saya bertanya, Injil kalian itu Injil Barnabas. yang kalian selalu baca Injil Barnabas ya katanya. Nah, inilah yang hal-hal yang sering muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kita belum pernah secara detail hal-hal yang nggak benar sebenarnya tentang Alkitab pada masa dulu itu maunya harus juga kita pelajari. Kenapa dia tidak dimasuk di dalam konsuli ya, artinya kayak Injil Barnabas, apa karena dia tidak diakui, kapan dia penulisannya. Nah, ini pertanyaan sebenarnya yang paling mendasar tuh, Bu Guan. Kadang-kadang mereka bertanya tentang Injil Barnabas. Nah, bagaimana pendapat Bu Guan ini supaya bisa kita menjelaskan secara benar ya kepada teman-teman kita gitu. Terima kasih itu Bu Guan sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Togu. Setuju. Dulu akrab. Ya, dulu akrab. Dipanas-panasin, dipolitisasi, jadi berantem ya. Jadi memang ada yang adu domba ini ya. Dan memang kita sekarang harus kembali ke nasihat Paulus ya. Jangan berdebat. Ya, jangan berdebat. Nah, kalau mengenai Injil Barnabas, mereka menuduh kan. Nah, begitu mereka menuduh, kita jangan lawan dengan roh yang sama. Kalau kita lawan dengan roh yang sama, lah muncullah debat itu. Jadi, kalau orang datang kepada kita dengan sifat setan, jangan lawan dengan sifat setan lagi. Kalau orang datang dengan sifat mau belajar, baru kita jawab. Teman-teman semua, kalau orang datang untuk menyalahkan, jangan jawab. Hindari. Itulah nasihat Yesus kan di Matius 7. Jangan berikan permata kepada babi dan barang berharga kepada anjing. Ya agak kasar memang. Tetapi apa yang dimaksud dengan babi? Yang suka injak-injak kebenaran. Apa yang dimaksud anjing? Yang baru kita ngomong satu kalimat, itu debatnya udah 10 kalimat. Belum siap dia terima kebenaran. Jadi, kalau orang datang, kenapa you begini? Kenapa you berbaktinya harinya salah? Kalau motifnya untuk berdebat, jangan jawab. Hindari. Kalau memang dia mau belajar, layani. Itu orang digerakkan oleh roh Tuhan untuk mencari kebenaran. Nah, mengenai Injil Barnabas, kalau saran saya sebaiknya motifnya apa? Apakah mau cari kebenaran atau mau menyerang? Kalau dia menganggap kita salah, ya nggak usah dijawab aja. Nggak apa-apa. Ya, karena kita jawab pun tidak akan membuat dia jadi percaya. Jadi malah ribut ya. Nah, mengenai Injil Barnabas, itu memang itu Injil ditemukan kan belakangan. Dan dari, kalau Bapak Ibu lihat di internet, kualitas tulisannya beda dengan Injil yang lain. Kualitas. Nah, kita kalau lihat barang palsu kan kadang-kadang walaupun nggak tahu kita barang palsu, tapi setelah dilihat-lihat kan curiga kan. Ini kan dulu saya pernah beli Rolex harga 50.000, ini 20 tahun yang lalu. Saya kira, murah sekali nih Rolex, emas. Mama saya bilang, beli. Penjualnya bilang, Pak, ini lagi diskon harganya. Jadi saya beli, saya lihat sepuhannya kok kayak kualitasnya nggak begitu bagus. Jadi saya mulai curiga. Saya bilang, Ma, ini barang palsu. Dan betul, itu jam saya pakai 1 bulan, luntur itu emasnya. Jadi nah kita juga bisa sebenarnya, ini bukan belajar Alkitab yang benar-benar, tapi kita bisa merasakan satu tulisan itu kualitasnya itu ilham atau bukan. Kadang-kadang kita bisa lihat, kita baca, kita lihat, wow, ini luar biasa. Kalau tulisannya itu seperti biasa, seperti karangan,
kita juga mulai curiga. Jadi Injil Barnabas banyak hal yang diragukan di dalamnya. Oh ya, dan banyak yang conflicting dengan Injil yang lain. Nah, kalau sebuah kitab datang dari, ya harus serasi dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau tabrakan, kemungkinan itu bukan datang dari sumber ilham. Begitu Pak Togu. Thank you Pak Togu, pertanyaan yang baik. Oke, apakah masih ada? Kalau tidak ada, saya kira di Bandung sudah larut malam ya. Apakah ada? Bu Evelyn. Bu Evelyn. Oh ya, Bu Evelyn, sorry. Ya, silakan. Oh, Bu Evelyn belum di-unmute. Di-unmute, Bu Evelyn? Oh ya, oke. Bu Evelyn belum unmute. Oke. Kalau Bu Evelyn mau tanya, tekan itu gambar mikrofon. Oke. Kalau tidak ada, saya kira waktunya sudah cukup ya, kita belajar bersama. Sebagai kata terakhir, saya mengingatkan kita nasihat dari Paulus. Hamba Tuhan, jangan berdebat. Jangan berdebat soal agama. Jangan berdebat sama istri. Jangan berdebat sama suami. Anak-anak jangan debat bapakmu. Bapak-bapak jangan debat anakmu. Cari waktu lain untuk diskusi. Semoga pelajaran hari ini hidup kita selamat. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Boban. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Nanti kalau ada pertanyaan, sekarang kita tutup, kita berdoa, kita undang Pak Daud berdoa untuk kita. Oke, kita berdoa ya bersama-sama. Bapa kami di surga, Tuhan pencipta akan langit dan bumi, Tuhan yang sudah memelihara kami, dan puji syukur ya Bapa, di mana pada malam hari ini kami kembali belajar akan firman Tuhan. Ada satu topik hal yang menarik ya Bapa, tentang buku Wahyu, terlebih dalam masalah toleransi antar umat beragama. Terima kasih ya Bapak atas firman yang sudah disampaikan. Biar kiranya kami selalu mengedepankan tentang persamaan, sehingga dengan demikian ada pintu untuk masuk memberikan kebenaran kepada sahabat-sahabat kami. Bapak kami di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, ataupun dalam pergumulan, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, terlebih juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati presiden kami, agar kiranya proses untuk mengatasi pandemi ini dapat berhasil dengan baik, sehingga dengan demikian, pandemi ini dapat terus diturunkan, sehingga kami dapat bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur, berdoa untuk keluarga Pak Boban yang berbahagia, berkati akan kedua mempelai, dan juga perjalanan Pak Boban nanti pulang ke tanah air, sertai sepanjang perjalanan dan berkati Pak Boban dalam pelayanannya, biar kiranya melalui beliau banyak jiwa juga dimenangkan, dan kami juga terangkat akan firman, akan iman kami, sehingga kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati kami malam ini, kami istirahat ya Bapak. Biar kiranya melalui pelajaran ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan akan segera datang. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Boban. Amin. Terima kasih.